asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Selamat sore sahabat FB dan sahabat Meliada dimanapun Anda berada, ayah, bunda, dan sahabat semua. Jumpa lagi dengan saya Nina Vidyasuti dari tim TCA Permata Sidoarjo. Sore hari ini kita ngumpul bersama dalam acara yang sangat luar biasa, Ngopi Sore. Ya, Bunda, ngopi pintar sore hari. Baik, Pak ya Bunda, sebelum acara ini saya lanjutkan, terlebih dahulu marilah kita buka dengan bacaan bismillah bersama-sama agar acara ngopi sore hari ini berjalan dengan sukses, lancar, penuh keberkahan dan bermanfaat bagi banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat FB dan ayah bunda, sebelumnya saya sapa-sapa dulu yang sudah hadir pada sore hari ini. Waalaikumsalam, ada Bu Nani, ada yang dari Singapura. Waalaikumsalam ya, Singapura sudah hadir. Ada yang dari Blora, ada yang dari Jawa Tengah. Masya Allah, luar biasa. Ada yang dari Brebes juga hadir, dari Magelang, dari Taiwan, ini dari mancanegara juga hadir ya, Masya Allah, dari Pontianak, dari Sabang sampai Merauke ternyata, dari seluruh Indonesia juga bisa juga dari mancanegara. Terima kasih, saya ucapkan semoga yang hadir pada sore hari ini, ngopi sore ini ya, ilmu kita bersama, mendapatkan banyak keberkahan berlimpah rizki, berlimpahnya keluarga yang sakinah mawaddah, terus anak-anak yang soleh-solihah, dan keberkahan usia. Semoga kita semua di tahun ini bisa mencapai rewardnya dan bisa ngikut juga ya di Januari nanti Umroh Akbar Armina Daily 2024 Januari nanti ya. Bismillah, semua bisa hadir. Masya Allah, sudah banyak sekali yang sudah hadir, Bapak Ibu ya, teman-teman semua, luar biasa. Bapak Ibu, ayah bunda, sore hari ini saya tidak sendiri, saya akan dibersamai seseorang yang sangat luar biasa ya. Dan di sini kita akan membawakan sebuah materi yang sangat luar biasa. Materi tersebut adalah pelatihan dasar networking syariah. Gimana sih caranya? Mungkin teman-teman atau ayah bunda sore hari ini sudah penasaran ya. Gimana caranya untuk networking syariah itu seperti apa? Nah, kita kumpas tuntas dari seorang yang sangat luar biasa. Beliau seorang mantan buruh pabrik, Bapak Ibu. Beliau adalah salah satu top reward dari tim TCA. Beliau seseorang yang benar-benar luar biasa. Beliau adalah mitra Armina Daily sejak tanggal 12 April 2018, apresiasi sebagai stokis leader Sidoarjo tanggal 16 Juli 2019, apresiasi trip Jepang September 2019, peraih reward 2020, tor luar negeri plus 20 juta rupiah. Dia juga sudah mencapai reward di tahun 2021 54 juta rupiah. Reward yang beliau dapat di tahun 2022 sebesar 109 juta rupiah. Reward di tahun 2023 tiga tiket tur Singapura dan plus 24 juta rupiah. Juga subhanallah ya, total income pendapatan beliau saat ini kurang lebih dari 750 juta rupiah. Masya Allah. Siapa beliau? Mari Bapak Ibu kita kosongkan gelas ilmu kita rendahkan hati kita timbah ilmu dari beliau, kita siapkan wadahnya dulu ya, sebesar-besarnya. Mari kita hadirkan, beliau adalah Bapak Beni Yanwanto dari Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nina. Alhamdulillah. Suara saya aman ya ini ya? Aman Pak Beni, aman banget. Alhamdulillah. Gimana Pak Beni, kabarnya sore hari ini? Panas tapi tetap semangat ya. Panas-panas tapi tetap semangat. Alhamdulillah, walaupun saat ini Sidoarjo dalam kondisi cerah ceria ya, tapi tetap semangat dalam mensiarkan ekonomi umat lewat wasilah dari Armina Daily ini, Mbak Nina. Masya Allah.
Jadi meskipun panas, tapi kita semangat kita Pak Beni untuk menggali ilmu dari Pak Beni. Kita semua yang hadir pada sore hari ini penasaran banget, pengen tahu gimana sih caranya, gitu loh. Ya apa? Pelatihan dasar networking syariah itu seperti apa dan caranya gimana biar kita semua tahu dan bisa sukses, bisa reward bolak-balik, reward terus-menerus seperti Pak Beni. Silakan Pak Beni, ilmunya ditunggu kita semua. Baik, terima kasih Mbak Nina untuk waktunya di sore hari ini yang sangat berbahagia ya. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu sahabat-sahabat semua yang saat ini sudah hadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih menyempatkan diri untuk bertolakul ilmi ya. Mudah-mudahan ilmu yang nanti akan saya sharingkan walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan di hari ini Allah berikan kita semua tentunya Bapak Ibu sahabat miliarder yang saat ini hadir ya. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki kepada kita semua. Kemudian Allah juga limpahkan kepada kita semua yang hadir di sini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra-putri yang soleh-solehah. Untuk yang lain yang mungkin belum berjodoh hari ini sampai hari ini ya, mudah-mudahan Allah segera dekatkan jodohnya dan mudah-mudahan bisa menjadi keluarga juga yang diberkahi Allah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu, sahabat miliarder, ya, yang saat ini hadir sudah berapa ini Mbak Ina? Hampir 500 juta. Amin ya, 500.000 ya, amin, amin, amin. Ya, sebenarnya untuk bahasan sore hari ini menarik ya, karena apa yang akan saya sharingkan ini mungkin selama ini belum pernah teman-teman dapatkan di acara seperti ini ya. Yang sore hari ini saya sih mau mengambil tema yaitu pelatihan dasar tentang multi level marketing yang syariah gitu ya. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena saya yakin teman-teman semua mungkin di luar sana banyak yang belum paham atau belum mengerti. Karena selama ini kalau image-nya di masyarakat itu kalau kita diajak bisnis di multi level marketing ya, kalau di Arina Daily itu berbasisnya network marketing, itu kan sudah pikirannya kan sudah underestimate ya, sudah negative thinking gitu ya. Padahal tidak semua bisnis multi level marketing itu jelek gitu. Ya. MLM itu hanya strategi pemasaran saja ya. Jadi teman-teman harus dipahami dulu, memang tidak semua bisnis multi level marketing itu jelek atau buruk, enggak ya. Banyak juga bisnis-bisnis di luar sana yang berbasis multi level marketing itu juga yang istilahnya apa ya, sudah memenuhi kaidah-kaidah. Ya, terbukti di Indonesia ini dari sekian ratus ya perusahaan multi level marketing ya itu baru 10 perusahaan yang sudah mendapatkan betul-betul dari Dewan Syariah Nasional dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia yang sudah memenuhi kaidah-kaidah ya. Makanya dalam kesempatan sore hari ini ya kenapa saya ambil tema ini karena saya yakin ya banyak yang belum tahu gitu ya. Nah, di sore hari ini saya ingin memberikan pemahaman ya kepada teman-teman khususnya yang saat ini hadir itu tentang bagaimana nanti kita bisa mengidentifikasi ya transaksi terlarang dalam syariah Islam khususnya ya. Karena kita tahu tidak banyak juga kita yang paham gitu ya. Termasuk saya juga ya. Makanya nanti tolong dari sekarang teman-teman Bapak Ibu ya tolong siapkan kertas sama pulpen ya. Kalau apa yang nanti saya sampaikan ini mungkin ada yang salah, ada yang kurang benar ya. Mohon nanti dicatat dan mungkin bisa teman-teman ke WA ke saya ya. Oh ini tadi yang dijelaskan
mungkin kurang benar, kurang pas atau masih salah gitu ya. Nah, nanti bisa teman-teman WA saya di WA di 081 ya 2164 51533 ya. Saya ulangi, nanti kalau misalkan apa yang sore ini saya sampaikan ada yang salah, ada yang keliru ya, karena saya yakin teman-teman di sini banyak yang pintar dari saya ya, dari sekian ratus ini, Masya Allah. Ya, tolong nanti saya dikabarin di WA, supaya nanti saya bisa mengkoreksi gitu ya. Bisa dikirim ke nomor WA 081 ya 2164 51533 ya. Nah, oke, terus di dalam pelatihan sore hari ini saya kepingin sih teman-teman bisa mengetahui tentang studi kasus fikih dalam multilevel marketing syariah ya. Kemudian juga harapan saya teman-teman nanti juga tahu ya teori wa'ad dan akad dalam bisnis syariah gitu ya. Karena kalau kita merujuk pada kandungan dari ajaran Islam ya, dan ini nanti juga mohon nanti teman-teman harapan saya mau mengkoreksi saya ya Bapak Ibu ya. Karena saya jujur saya memang dulu dari non-muslim ya, jadi nanti kalau ada yang saya sampaikan salah, tolong nanti dikoreksi ya. Karena ilmu yang saya dapat ini dulu, saya pernah training selama 2 hari tentang dasar-dasar ya. Nah, sebenarnya kalau dalam Islam itu kan kita diajarin tentang akidah ya, tentang keyakinan gitu ya. Di sana tentunya apa yang dinamakan dengan iman, kafir, munafik, murtad, musyrik dan lain sebagainya, ya itu termasuk di dalam akidah. Ya, kemudian juga di dalam Islam itu kita diajarin tentang akhlak ya, tentang akhlak atau tabiat atau watak, ya, di mana di sana nanti ada yang namanya ihsan, ahsan, iktisan dan lain sebagainya, ya. Dan kemudian di dalam Islam juga kita akan diajarin tentang syariah ya, tentang hukum-hukum ya, di mana di sana nanti pasti juga ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya mubah ya, halal, makruh, haram dan lain sebagainya ya. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah tentang hukumnya ya, hukum ya, tentang hukumnya, di mana di sini adalah syariahnya ya. Kalau syariah itu kan apa artinya ketentuan dalam Al-Quran dan Al-Hadis ya. Ya, di situ namanya syariah. Dan kalau nanti di fikih itu biasanya di sana adalah interpretasi ulama terhadap Al-Quran dan hadis. Ya, makanya kalau di dalam Islam beda pendapat itu nggak masalah karena itu merupakan karakter dari ilmu fikih. Ya. Tapi kita tidak membahas lebih jauh tentang itu karena itu sebenarnya bukan ranah saya ya, bukan bidang saya gitu ya. Tapi ada baiknya kita sampaikan walaupun mungkin sedikit yang nanti bisa saya sampaikan ya, nggak apa-apa ya, supaya nanti kita juga sama-sama belajar gitu. Nah, di dalam pembagian ilmu fikih kan macam-macam juga ya, tapi kita nanti tidak membahasnya ke sana karena kita nanti akan membahasnya lebih dalamnya ke kaidah akad dalam hukum Islam ya, karena kita di Arena Daily ini itu mau nggak mau, suka nggak suka ya, kita harus istilahnya jualan produk ya, karena kita di sini diajak untuk berdagang. Kalau berdagang harus ada produk yang harus kita jual ya, walaupun sistemnya memakai network marketing ya, penjualan berjenjang gitu ya, itu hanya hanya strategi aja ya. Tapi intinya kalau kita di Arena Daily itu ya kita mau nggak mau, suka nggak suka ya harus berdagang ya, harus menjual produk gitu ya, karena kita ada produknya ya. Nah, dalam kaidah di dalam yang perlu saya sampaikan di sini, saya perlu ini ya, kasih slide aja ya supaya nanti teman-teman juga bisa memahami ya. Nah, mungkin bisa ditampilkan tentang slide ya, sebentar ya. Kelihatan ya Mbak Nina ya, ini yang belum keluar. Belum keluar ya? Belum. Udah keluar ya? Ya itu tentang yang pertama adalah kalau kita mengacu pada kaidah akad hukum Islam itu harus pertama akad ya, karena ini penting sekali ya.
Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akad gitu ya? Kalau dalam akad dalam pengertian kalau kita membaca dalam Al-Kamus Al-Muhit atau Lisan Al-Arab dijelaskan bahwa akad itu menurut apa namanya bahasanya itu kan berarti ikatan ya, ikatan atau tali pengikat ya. Makanya kalau Bapak Ibu apa namanya istilahnya dalam hal jual beli atau apapun itu yang ada mengandung akadnya itu harus diperhatikan dulu ya, karena di sana nanti pengertian akad secara hakikinya ya kemudian itu digunakan untuk sesuatu yang bersifatnya abstrak ya berupa nanti bisa ucapan ya, karena dari tawar menawar itu ya yang otomatis nanti harus disetujui oleh kedua belah pihak ya secara berdialog atau berkomunikasi ya, itu akad itu yang penting dulu ya. Kemudian kalau di Armina Daily tentunya ya kalau teman-teman dilihat di slide-nya ini ya fokus saja nanti yang di warna hijau ya, karena di warna hijau. Kalau di akad itu tentunya nanti ada yang namanya tijaroh ya sama tabaruk ya. Kalau tijaroh itu mengarah ke komersil ya, mencapai keuntungan. Nanti kalau kita baru itu yang bersifatnya sosial. Tapi kita membahasnya di sini karena kita ini berdagang, otomatis kita harus mengkomersilkan. Ya. Berarti kita berdagang. Berarti kita yang perlu kita sampaikan adalah di tijarohnya ya. Nah, kemudian apa sih akad tijaroh itu gitu ya? Atau komersil atau yang bertujuan untuk kita profit transaksi gitu ya. Ya akad tijaroh yang bertujuan untuk kepentingan komersial, mencari untung gitu ya, karena kita berdagang kan intinya. Nah dari tijaroh itu dibagi lagi ya menjadi jual beli ya atau bayi kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Arabnya adalah bayi gitu ya. Kemudian ada yang namanya bagi hasil ya atau sharing profit atau syirkah ya. Nah, karena kita di sini adalah jual beli, ya, makanya teman-teman fokus yang warna hijau ya. Berarti kita adalah sifatnya adalah jual beli, ya. Karena kita mau nggak mau harus bisa juga jualan produk ya, walaupun tidak semua orang bisa jualan gitu ya. Kalau yang tidak bisa berjualan gimana caranya? Ya membangun aset. Ya. Makanya kalau di Armina Daily itu kan kita dikasih 3 pilihan ya. Kita mau jadi pemakainya saja silakan ya monggo gitu ya. Kita mau jadi reseller atau penjualnya juga silakan, atau kita menjadi pebisnisnya ya. Makanya yang nanya di Armina Daily kita diberikan pilihan-pilihan tergantung kita istilahnya apa ya, chemistry-nya di mana. Kalau hobinya jualan ya nggak apa-apa silakan jadi resellernya gitu ya. Nah dari jual beli itu atau buy itu atau buy ya itu dibagi lagi ya antara barang sama jasa ya. Nah di Armina Daily kan berupa barang ya, berupa produk atau sil'ah ya. Kalau jasa kan manfaah ya. Nah kalau jasa itu kayak di Armina Reka Perdana Umroh Haji ya itu menjurusnya ke jasa ya, pelayanan ya. Tapi kalau di Armina Daily kita menjualnya menjurusnya ke barang atau produk ya. Dan dari barang itu ya atau yang kita namakan dengan sil'ah ya, yaitu ada barang atau komoditas yang bisa bersifat apa ya istilahnya ya, yang bisa diakati ya, atau istilahnya bisa dijual belikan ya, itu karena itu barang atau komoditas yang dimaksud itu bisa diniagakan ya, bisa diperjualbelikan ya, itu. Kemudian dari barang itu ya dibagi lagi ya menjadi barang itu ready stock atau barang itu good in process ya. Kalau di Armina Daily kan sudah jelas ya, produk-produk kita itu sudah ready stock ya, artinya kalau teman-teman saat ini sebagai seorang stokis leader atau stokis mobile ya, otomatis teman-teman harus punya stok barang ya, supaya nanti itu bisa dengan cepat didistribusikan kepada mitra-mitra usahanya ya. Dari ready stock itu dibagi lagi ya menjadi musawamah dan murabahah ya.
Artinya kalau musawamah itu kita tidak tergantung pada pesanan atau permintaan. Ya, jadi seperti saya ini adalah stokis leader di Sidoarjo gitu ya. Jadi ada permintaan, tidak ada permintaan dari para mitra atau konsumen yang bukan mitra, ya saya pasti nyetok barang gitu. Karena saya seorang stokis gitu. Namanya saja stokis ya. Berarti orang yang menyetok barang itu. Ya, berarti kalau di sini saya bertindak sebagai pebisnis di Armina Daily itu sebagai seorang musawamah ya. Yaitu apa namanya? Saya menyetok barang tanpa harus ada permintaan dulu ya. Karena saya juga harus siap barang. Misalkan kalau mitra-mitra saya melakukan pembelanjaan ulang atau repeat order gitu ya, saya bisa langsung memenuhi permintaan dari para mitra maupun dari yang non-mitra gitu. Ya, gimana kalau misalkan barang-barang itu yang slow moving misalkan, ya, yang lakunya mungkin lama, ya, itu akan saya perlakukan berbeda gitu. Ya, itu akan saya orderkan dulu ya barang atau produk yang dipesan itu. Ya, karena kalau di Armina Daily kan kita produknya ada produk yang fast moving, ada produk yang slow moving gitu ya. Kalau yang fast moving, saya tuh pasti akan selalu menyediakan barang stoknya itu lebih gitu ya. Semacam misalkan Trio Imun gitu ya. Entah itu nanti Red Coffee, susu Delistrum, ya, kemudian Asia Propolis, gitu. Itu saya selalu stoknya saya lebihkan, ya. Termasuk di sana nanti juga ada yang kalau di saya itu perputarannya juga cepat, ya itu bisa ada clay mask, ada facial wash, ada serum, ya sabun itu yang percepatan untuk penjualannya tinggi atau fast moving. Itu pasti saya menyetok barang itu gitu. Ya. Nah, kalau teman-teman yang mungkin saat ini mungkin hanya sebagai mitra, ya, yang mitra yang aktif ya maksud saya, itu bisa dikatakan nanti teman-teman itu hanya sebagai murabahah ya. Jadi mau akan jadi pedagang ya atau pebisnis jika ada pesanan. Ya. Jadi kalau misalkan ada mitranya mau butuh produk atau tangganya atau keluarganya butuh produk itu, ya teman-teman baru menjadi pedagang, ya, baru mengusahakan produknya. Itu adalah salah satunya. Makanya kenapa di Armina Daily itu ya untuk tahun kemarin kan kita sudah mendapatkan perpanjangan lagi ya dari Dewan Syariah Nasional, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia ya. Kalau kita untuk sertifikat syariahnya mendapat perpanjangan dan itu memang butuh waktu yang nggak mudah gitu ya. Kebetulan dulu di awal Armina Daily itu ya teman-teman kalau pengen tahu ya, itu baru mendapatkan sertifikat syariah pertama itu di awal-awal Armina Daily. Ya, itu di tahun akhir kalau nggak salah, sekitar akhir ya, itu akhir di tahun 2018 kalau nggak salah ya, sampai hari ini. Ya, dan untuk memperoleh sertifikat syariah itu nggak mudah ternyata ya, butuh proses yang sangat panjang. Ya, nanti coba akan saya sharingkan sedikit di sini ya. Jadi di acara ngopi sore ini. Ya, kemudian kalau kita mengacu pada ini ya pada gradasi hukum Islam tentang berdagang di Armina Daily, ya itu nanti akan dibagi klasifikasinya antara haram dan halal, ya itu kan ada makruh ya. Kemudian dari halal ke wajib itu ada sunnah. Dan di sana nanti teman-teman bisa pelajari juga ya, bahwa kalau sesuatu dikatakan haram itu kan sudah jelas ya, sesuatu yang berarti itu yang dilarang ya dilakukan dalam hukum Islam ya, yang namanya haram berarti tidak boleh dilakukan ya, berarti dilarang ya. Kemudian kalau makruh ya itu merupakan merupakan satu hukum ya dalam sebuah aktivitas dalam hukum Islam, bahwa makruh itu adalah sesuatu yang dianjurkan untuk ditinggalkan, ya, tetapi tidak berdosa apabila dikerjakan. Ya, makanya ini sudah dijelaskan ya, bahwa makruh adalah
salah satu dari 5 kategori hukum Islam. Ya, kalau kita ngomong halal itu sudah jelas. Ya, kalau dalam hukum fikih kata halal adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan, ya, itu halal. Ya, kalau kita ngomong sunnah ya adalah jenis perbuatan yang dianjurkan ya untuk kita mengerjakannya. Namun tidak termasuk di dalam kategori antara fardu dan wajib. Ya, tapi kalau wajib sudah jelas itu perintah yang harus dikerjakan. Ya, di mana orang yang meninggalkannya ya berdosa karena ini wajib. Itu adalah gradasi ya supaya nanti di dalam Armina Daily pun itu nanti juga ini akan ada ininya ya, ada korelasinya ya, ada sambungannya gitu ya. Makanya ini hanya sedikit ilmu yang beberapa tahun lalu pernah saya dapatkan ya. Kalau dulu kita training ini bukunya tebal banget ya, bukunya tebal banget dan itu makan waktu 2 hari. Tapi di sore ini saya ringkas ya supaya nanti teman-teman bisa ngikutin ya. Nah, ini yang menarik ya. Dari Armina Daily itu kalau kita ambil flashback ke belakang, kalau kita lakukan teknik screening ya, teknik screening di bahwa transaksi keuangan yang ada di Armina Daily itu yaitu sudah melewati beberapa tahapan ya. Jadi kalau kita merujuk pada zat yang ada di produk-produk Armina Daily ya, itu insya Allah sudah tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Ya, artinya di dalam semua produk Armina Daily, entah itu produk kesehatan, kecantikan, ya, itu sudah tidak ada yang namanya zat-zat atau unsur yang mengandung babi. Ya, tidak ada unsur yang mengandung komar atau istilahnya minuman keras ya atau yang berbau alkohol. Ya, kemudian juga secara zat ya produk-produk Armina Daily ya, tidak ada unsur bangkainya dan tidak ada unsur darahnya. Kalau ada ya berarti otomatis produk Armina Daily harus stop, tidak boleh diproduksi gitu ya. Nah, itu salah satunya. Ya, kemudian dari caranya. Ya, ini yang penting ya, dari caranya. Ya. Kalau dalam hukum Islam ya cara kita berdagang ya, berniaga itu harus tidak ada unsur yang namanya tadlis ya atau penipuan. Ya, kalau itu terjadi maka ya secara hukum berarti haram. Ya, kemudian ada yang di sana namanya tahrir ya atau ketidakpastian. Ya, apa sih tadlis itu gitu ya? Apa sih penipuan itu ya? Tadlis itu adalah suatu informasi yang tidak lengkap disampaikan. Ya, di sana terjadi asimetrik informasi. Ya. Kemudian di mana transaksi itu salah satu pihaknya tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Ya, artinya tadlis ini dapat terjadi dalam contohnya misalkan dalam kuantitas ya jumlah, kemudian kualitasnya, mutunya, ataupun harga dan waktu penyerahannya. Ya, kalau itu terjadi transaksi. Ya, kemudian juga di Armina Daily kalau terjadi yang namanya tahrir atau goror ya, kalau di sini kalau yang ucapan yang sering kita dengar kan goror ya, atau di sana goror ini kalau dalam kajian ilmu hukum Islam itu disebut dengan ini ya keraguan-raguan ya, tipuan ya, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain, ya, terjadi ketidakpastian. Ya. Kemudian juga apabila di dalam transaksi ya cara yang dilakukan Armina Daily itu mengandung bayi najasi atau pencitraan, kemudian di sana ada iktikar atau penimbunan, ya, kemudian ada mayasir, ya perjudian, ya, khususnya juga apa namanya riswah di sana ya, suap menyuap ya. Kalau itu terjadi salah satunya, otomatis apa yang dilakukan oleh Armina Daily ya itu dilanggar, berarti harus di stop ya, tidak dilakukan ya. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan dalam transaksi atau teknik screening ya syariah, yaitu haram secara administratif ya. Ada nggak unsur-unsur haram yang ada di Armina Daily misalkan? Ya. Kalau unsur haram dalam administratif, di sana nanti ada yang namanya ta'aluk ya.
Talu itu adalah menggantung, ya, sama two in one, ya, ada akad dalam dua transaksi. Ini penting ya. Jadi nanti akan kita bahas di akhir sesi ya. Nah, di Armina Daily, insya Allah semua transaksi keuangan yang terjadi itu tidak memenuhi unsur-unsur yang diharamkan. Ya, artinya Armina Daily siap untuk dilakukan dilanjutkan ya bisnisnya. Ya, karena dari segi zatnya sudah oke, ya, tidak ada yang dilanggar. Dari caranya, ya, maksudnya cara bertransaksinya, dari marketing plan-nya, ya, harapan saya sih Bapak Ibu ini ya sudah mulai belajar benar-benar tentang marketing plan yang ada di Armina Daily ya. Karena kalau di Armina Daily itu kan kita semua tahu kita pakai sistemnya kan Matrix Ladder Plan 3x9 ya. Dan 3x9 itu kan belum banyak teman-teman yang benar-benar paham tentang ilmu Matrix Ladder ya. Karena itu penting sekali ya. Dan kenapa kalau di Armina Daily itu kita diberikan kemudahan juga untuk teman-teman yang ingin mencapai reward-nya ya. Kita diberikan pilihan opsi ya antara reward azam sama reward mumtaz. Ya, itu tujuannya agar teman-teman benar-benar bisa berkonsentrasi ya. Di mana di sana diberikan kemudahan untuk teman-teman yang baru bisa mengambil reward azam ya. Jadi teman-teman nanti akan bermain di 2 titik dulu ya. Gimana cara bermain di 2 titik? Sebenarnya kalau di bisnis marketing plan ya, khususnya di Armina Daily itu tidak ada rahasia-rahasiaan gitu ya. Artinya di sana hanya kita bermain strategi saja. Nah, bagaimana strategi ya dengan omset yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu harus bisa dicapai. Ya, sekarang tuh teman-teman lebih enak banget ya, karena sudah ada reward eksklusif ya, sudah ada reward eksklusif 1, eksklusif 2, kemudian menuju kepada reward tur ke Bali, ke Singapura, dan selanjutnya berupa uang cash gitu ya. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa bisnis di Armina Daily itu sebenarnya semua mitra yang saat ini aktif ya, aktif menjadi seorang pebisnis itu bisa mencapainya gitu ya. Karena memang di dalam transaksi keuangan yang terjadi di bisnis Armina Daily, unsur-unsur yang seperti yang tadi saya sampaikan ya itu tidak ada di Armina Daily. Ya, makanya Armina Daily beberapa tahun terakhir ini kan selalu mendapatkan perpanjangan ya, bahwa kita sama Majelis Ulama Indonesia dinyatakan bisnis kita sudah syariah, walaupun memang belum 100% ya, karena tidak ada 100% ya, tidak mungkin 100%, tapi minimal sudah mengandung kaidah-kaidah dalam hukum perdagangan syariah ya. Itu salah satu buktinya adalah transaksi keuangan yang teman-teman saat ini saya tampilkan di slide ya itu ya. Makanya kalau itu sudah terjadi, makanya baru ditentukan yang namanya akad ya. Jadi ini penting ya, supaya nanti teman-teman yang belum paham sama sekali mungkin nanti bisa di screenshot ya, bisa di screenshot. Kalau apa yang juga saya sampaikan nanti mungkin ada yang keliru atau ada yang salah, tolong nanti saya juga dikoreksi lagi ya, karena memang sebenarnya ilmu ini bukan bidang saya gitu ya, tapi saya hanya kepingin men-sharingkan ke teman-teman yang mungkin belum begitu tahu gitu ya tentang bisnis di Armina Daily ya. Makanya kenapa saya sampai hari ini masih di Armina Daily ya, karena salah satunya adalah yang saya sampaikan di sore hari ini ya. Makanya ilmu yang pernah beberapa tahun yang lalu saya dapatkan ya, itu sedikit saya sharingkan ke teman-teman ya, supaya nanti teman-teman juga bisa belajar ya, kita sama-sama belajar ya. Dan nanti kalau memang apa yang saya sampaikan ya belum pas atau masih ada salahnya, tolong saya di WA ya, tolong saya di WA di nomor yang tadi sudah saya sampaikan ya, di 081 2164 51533, supaya nanti saya juga bisa mengkoreksi ya, karena memang bukan ranah saya sebenarnya
untuk menjelaskan ini. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, yang kita bedah satu-satu tentang cara transaksi ya yang haram tentang di ini ya di Arina Daily ya khususnya di Arina Daily. Nah, cara haram tadi itu ada tadlis ya. Tadi sudah saya sampaikan kalau tadlis itu adalah penipuan ya. Adalah informasi yang istilahnya yang tidak lengkap ya yang disampaikan oleh salah satu pihak ya. Ya, jadi nanti di situ ada unsur-unsur penipuan. Ya, kemudian ada tahrir atau gharar ya. Itu adalah ketidakpastian dalam jual beli ya. Karena di sana ada tipuan ya atau tindakan yang bertujuan nanti untuk merugikan orang lain ya, itu atau istilahnya gharar ya. Gharar. Ya, kemudian kalau bai najasi itu adalah ada rekayasa pasar dalam demand ya atau permintaan. Ya, di sana nanti dikabulkan. Ya, yaitu apabila seorang produsen ya menciptakan permintaan palsu seolah-olah nanti banyak permintaan. Ya, kita menciptakan istilahnya permintaan palsu. Ya, itu secara hukum itu memang tidak boleh ya, dilarang ya, karena itu nanti istilahnya tujuannya juga merugikan orang lain ya, itu juga nggak boleh ya. Kemudian berikutnya adalah iktikar ya. Ya, iktikar itu adalah penimbunan atau menimbun barang ya yang bertujuan agar nantinya bisa memperoleh keuntungan besar. Ya, jadi ini teman-teman mungkin yang saat ini mungkin berdagang ya, atau jual beli apa gitu ya, yang kira-kira nanti misalkan barang itu akan langka di pasaran, kemudian kita menimbun dulu barang itu gitu ya, entah itu di rumah kita atau di gudang kita gitu ya, supaya nanti barangnya langka, dan kalau langka kita bisa menjualnya dengan harga tinggi gitu. Ya, itu memang diharamkan ya, cara-cara seperti itu yang tidak boleh ya, karena itu termasuk iktikar ya. Kemudian apalagi yang ini ya riba ya. Ya, kalau riba kan sudah jelas ya, riba itu adalah penambahan yang diambil tanpa ada transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah ya. Jadi teman-teman kalau akan melakukan akad ya, itu dilihat-lihat dulu ya, akad itu sudah benar-benar sesuai dengan kaidah atau belum ya. Kalau tidak, nanti biasanya riba itu macam-macam, dan kita biasanya tidak kita itu biasanya tidak merasa gitu ya. Makanya hati-hati, kalau yang belum paham nanti ditanyakan ke ustadznya atau ditanyakan ke kiainya gitu ya, atau guru-guru agama yang paham tentang hukum dalam syariah gitu ya, supaya nanti kita juga bisa sama-sama paham dan tahu gitu ya. Kemudian ada mayasir ya. Mayasir ada perjudian ya. Nah, atau kalau biasanya kita dengar namanya kimar ya, mayasir atau kimar ya. Itu adalah suatu bentuk permainan ya, suatu permainan yang di dalamnya itu dipersyaratkan ya, jika salah satu seorang pemain yang menang maka akan mengganti keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya ya. Makanya hati-hati juga, ini kadang kita juga nggak merasa ya kalau apa yang kita lakukan itu mengandung mayasir atau perjudian ya. Nah, nanti coba kita bahas di berikutnya ya. Kemudian adalah riswah ya. Riswah di sini adalah suap menyuap ya. Jadi kita itu memberikan kepada seseorang, misalkan kepada orang lain gitu ya, untuk memenangkan suatu perkara. Misalkan kalau kita suap menyuapnya ke hakim misalkan, berarti kita adalah untuk memakan perkara. Nah, itu juga jelas dengan cara yang tidak dibenarkan ya. Makanya kalau di Arina Daily nanti kaitannya apa ya, nanti akan kita bahas di selanjutnya ya. Nah, kita kupas satu-satu ya. Kalau kita ngomong tadlis atau penipuan, tadi sudah jelas ya, di sana itu bisa terjadi penipuan itu
tentang kualitas ya, tentang kualitas produk. Itu kita bisa kadang kalau kita mendengar ada kita menyembunyikan kecacatan suatu produk atau barang ya. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu ya itu ada mitra saya ya itu yang produknya ya waktu itu Red Kopi ya. Waktu itu Red Kopi itu dalamnya terbuka ya atau ada cacat gitu ya. Dan itu memang kalau di Armina Daily itu kan kita ada yang namanya masa money back garansi ya, 100% uang kembali ya. Jadi di Armina Daily itu kenapa kalau teman-teman lihat di ID membernya ya, itu kalau dari merah kemudian ke hitam itu waktunya 7 hari. Ya. Itu memang tapi secara sistem walaupun kita masih merah tapi sudah belanja, ya itu secara sistem sudah kita dan aktif ya. Tapi kenapa dari merah ke hitam 7 hari itu sebenarnya ada yang kita istilahkan adalah garansi ya. Jadi kalau ada kasus seperti itu, ya itu silakan barangnya dikembalikan lagi. Ya misalkan kalau ordernya atau belinya di saya di stokis gitu ya, silakan kembalikan ke saya gitu ya. Atau misalnya di stokis A atau stokis B gitu ya, silakan dikembalikan. Ya, insya Allah nanti akan ada pengembalian apabila secara barangnya itu ada kecacatan. Nah, dan kemarin beberapa waktu yang lalu memang saya lihat dari kemasannya, dari boxnya Red Kopi, ya itu bagus gitu ya. Tapi di dalamnya, di dalam sasetan Red Kopinya itu, ya barangnya ada yang cacat, ada yang terbuka, ada yang sampai mengeras gitu ya. Dan itu dikembalikan dan kita kasih yang baru lagi gitu ya. Kemudian secara kuantitas atau jumlah ya itu kita tidak boleh mengurangi takaran atau timbangan ya. Itu sudah jelas. Kemudian dari harga juga gitu ya. Itu tidak boleh ya kalau kita memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap harga pasar itu juga nggak boleh ya. Makanya kalau di Armina Daily kita kan ada harganya kan sudah dijelaskan ya. Di sana ada harga mitra sekian, nanti harga reseller, harga jualnya sekian gitu ya. Jadi insya Allah kalau di Armina Daily aman ya. Kemudian soal waktu ya. Nah ini juga kadang menjadi problema kita ya. Terkadang kita ordernya kapan, datangnya kapan gitu ya. Makanya kalau sebagai stokis ya, entah itu stokis, leader maupun mobil stokis itu ya usahakan pengirimannya atau waktunya ya itu usahakan tidak boleh lama gitu. Kecuali kalau misalkan di luar kota atau luar pulau bahkan luar negeri gitu ya. Nah, itu usahakan diberikan penjelasan minimal invoice-nya ya itu teman-teman diberikan invoice pembelanjaan ya supaya nanti tahu oh di postingnya tanggal sekian ya. Kemudian barang saya dipaketkannya dikirimkan tanggal sekian. Oh kira-kira waktu pengirimannya berapa hari gitu ya. Jadi itu juga perlu ya. Jadi karena selama ini saya juga beberapa kali, mungkin sering kali ya mendapatkan teman-teman itu barang saya kok nggak datang-datang, ya paketan saya kok sudah lama nggak datang-datang gitu. Ya jangan sampai itu terjadi di bisnis Armina Daily ya. Apalagi kalau misalkan ya ada mitra baru, ya mitra baru berharapnya kepingin segera menjalankan bisnisnya. Ya, tapi karena mungkin sesuatu hal dan kondisi tertentu, ya si mitra baru tidak didaftar-daftarkan gitu. Mungkin bisa sampai mingguan, mungkin bisa sampai berbulan-bulan tidak didaftarkan. Ya itu jangan sampai ya, karena di situ nanti kita termasuk ada unsur penipuan di situ. Ya, walaupun mungkin ya itu bukan kita yang melakukan gitu ya, mungkin bisa dari mitra-mitra kita yang ada mungkin closing mitra tapi nggak didaftar-daftarkan gitu ya. Jangan sampai itu terjadi sama mitra-mitra Armina Daily ya. Jadi usahakan kalau soal itu harap diperhatikan ya. Ya, termasuk yang ini tadi ya tentang ketidakjelasan jual beli gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman mengalami gitu ya. Makanya kita di sini diajarkan oleh mentor-mentor kita, oleh leader-leader sukses kita, ya,
oleh perusahaan itu menjadi pedagang yang jujur dan amanah, gitu ya. Karena dalilnya kan sudah jelas ya, kalau kita menjadi pedagang yang jujur dan amanah, ya kelak kita meninggalnya dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang sidik dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti. Ya. Makanya jangan sampai ya, pesan saya, dan ini juga pengingat buat saya sendiri gitu ya, agar kalau kita berbisnis di Armina Daily ya harus benar-benar kita ini ya, kita jelaskan dari awal gitu ya. Nah, kalau kita merujuk kepada tahrir di sini ya, atau jual beli yang tidak jelas, ya sebenarnya di Armina Daily tidak ada unsur ini ya. Karena kalau kita melihat pada kualitas yang dinamakan tahrir itu transaksi jual beli ya, yang istilahnya masih tidak ada kepastian ya. Kalau saya contohkan di sini, misalkan teman-teman transaksi jual beli anak sapi yang masih dalam perut induknya, ya. Misalkan saya punya sapi gitu ya, sapi saya hamil, kemudian anaknya mau saya jual, itu tidak boleh. Ya, anaknya dijual itu tidak boleh karena bisa jadi ya, anaknya lahirnya tidak sesuai yang kita harapkan. Ya, mungkin anak sapinya itu cacat dan sebagainya. Ya, kemudian kalau dari kuantitas jumlahnya, ya, contohnya kalau misalkan ini dulu sering saya jumpai ya, karena saya dulu di desa itu saya sering menjumpai transaksi ijon ya, artinya padi masih umur sekian minggu ya, itu sudah istilahnya kalau bahasa Jawanya ditebas ya, diborong ya sama tengkulak ya, sampai nanti waktu panennya. Nah, itu namanya kasus jual beli secara ijon ya. Ya, tapi insya Allah kalau di Armina Daily ya, kasus seperti ini tidak ada ya, insya Allah nggak ada. Ya, kemudian kalau kita merujuk pada harga ya, di transaksi jual beli yang mengandung dua harga dalam satu akad, itu juga nggak boleh ya. Dan untuk waktu ya jelas ya, transaksi jual beli objek transaksinya ya tidak bisa diserah terimakan ya. Itu kalau kita merujuk pada cara haram tahrir ya. Kemudian adalah haram secara bainajas ya, atau memanipulasi permintaan ya, itu juga nggak boleh ya. Intinya praktek goreng menggoreng, misalnya kalau kita ngomong saham ya, kalau kita ngomong saham ya, praktek goreng menggoreng, atau kalau kita ngomong produk di Armina Daily ya, kita misalkan menggoreng, oh produk ini masih kosong di pusat gitu, kalau mau harganya sekian gitu. Ya itu diharamkan ya, karena memang ada kasus beberapa tahun yang lalu gitu ya, di Armina Daily ya, itu saya menjumpai seperti itu gitu ya, ada itu. Loh, katanya produk ini nggak ada, kosong, si A ngomongnya, tapi kok di sini ada gitu. Nah, itu termasuk ini ya. Jadi itu jangan sampai teman-teman lakukan ya. Ya, kalau memang barangnya kosong ya bilang aja kosong gitu ya. Kalau barangnya ada ya bilang aja ada gitu loh. Jangan kita menimbun barang ya, seolah-olah permintaannya banyak ya, barangnya kita keep sendiri, nanti begitu orang butuh kita jual mahal ya, produknya itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan ya. Kemudian menimbun barang ya, nimbun barang juga nggak boleh ya. Ya, saya dulu juga pernah itu berdagang beras ya. Jadi saya dulu juga pernah berdagang beras. Ya, kenapa sih berasnya kok mahal ya? Kenapa sih di sini kok mahal-mahal ya? Ya, ternyata selidik punya selidik ya, memang ada beberapa orang-orang yang bermain di sana gitu ya, modalnya besar ya, ditimbun ya, kayak di Bulog itu ya, ditimbun dulu di gudangnya ya, kemudian kalau pas langka ya baru mereka keluarkan, akhirnya mereka dapat keuntungan yang lebih gitu. Nah itu juga secara hukumnya juga nggak boleh ya. Jadi teman-teman mohon nanti juga ini ya, kalau memang itu terjadi ya, itu coba nanti bisa disampaikan.
Karena kalau di Armina Daily, kalau kita memang barangnya itu lagi di pusat kosong gitu, ya memang benar-benar kosong gitu ya. Kayak beberapa waktu terakhir ini kan kita ada yang namanya ini ya, produknya penghemat BBM ya itu memang kosong sampai hari ini kosong gitu ya, sampai hari ini kosong, dan itu apa namanya, secara di perusahaan memang belum dicabut, tapi barangnya memang kosong sampai hari ini ya. Nah itu memang benar gitu lah, memang benar barangnya kosong, gitu. Tidak ada stoknya. Gitu. Nah itu ya. Kemudian masih ada waktu berapa jam lagi Mbak Nena ya ini. Ya mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya, karena mungkin tinggal sebentar lagi. Terus kalau riba itu sudah jelas ya. Di sana riba dibagi beberapa, ada riba duyun, kemudian riba buyut ya. Kemudian dari riba duyun itu dibagi lagi, ada riba khoda, ada riba jailiyah. Ya, dari riba buyut itu ada riba fadil. Ya, dari riba khoda itu ada riba nasi'ah dan riba khoda. Nah, ini nanti bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang paham tentang hukum riba, nanti tolong saya dibagikan ilmunya, karena saya juga masih belajar ya. Makanya riba itu kalau kita jabarkan ya, karena ini mungkin bukan ranah saya menjelaskan ya, tapi minimal nanti kita tahu alurnya nanti kemana gitu ya. Karena kalau riba nasi'ah nanti termasuk bunga kredit produktif, bunga giro, bunga tabungan, bunga deposito, itu termasuk dalam studi kasusnya riba ya, termasuk nanti bunga rentenir, bunga konsumtif dan lain sebagainya. Makanya teman-teman yang mungkin punya ilmunya, tolong nanti juga di WA ke saya, atau kalau teman-teman ada kesempatan atau waktu ya silakan, mungkin bisa dijelaskan di acara ngopi sore ya. Jadi supaya nanti banyak sedikit pun ilmu yang nanti teman-teman pahami ya, kalau kita mau membagikan insya Allah jadi amal jariah ya. Jadi itu sebenarnya banyak turunannya ya, tapi di training yang beberapa tahun yang lalu itu saya sederhanakan ya, supaya nanti kita mudah untuk menganalisanya ya, termasuk itu riba ya. Kemudian mayasir atau perjudian. Nah ini menarik ya, karena kadang kita itu nggak merasa ya kita itu melakukan perjudian ya. Kalau di sana ada uncertainty ya, uncertainty itu apa? Itu ketidakpastian. Ya, ketidakpastian itu kalau di dalam mayasir itu ada yang namanya game of skill ya, game of change dan natural event. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak sadar ya. Jadi teman-teman kalau pergi ke mall ya, di mall itu kan ada yang namanya time zone ya, atau permainan-permainan. Itu kan kadang kita nggak sengaja ya, ngajak anak-anak kita itu sebenarnya masuk ke dalam game of skill dan game of change ya. Ya, jadi kita di sana namanya ada permainan keterampilan ya, ada permainan kesempatan ya. Itu sebenarnya masuk kategori perjudian ya. Karena kita di sana beli koin ya, kita beli koin di counternya itu, kemudian anak kita ajak main ya, kita masukkan koin, kemudian misalkan contohnya ada permainan dingdong, ada permainan apa gitu ya, atau kadang ada ini kayak japit itu ya boneka, kemudian kita japit lepas lagi itu. Ya itu sebenarnya secara sadar ya kita sudah melakukan perjudian ya. Dan itu kadang kita nggak sadar gitu ya. Anak-anak kita ngajarin berjudi gitu ya. Nah itu termasuk dalam kategori mayasir ya, perjudian ya. Dan kadang itu yang tidak kita sadari ya. Nah kalau misalkan kita natural event itu berbeda ya. Kalau natural event itu biasanya kalau di kampung-kampung itu kan ada kayak misalkan lomba 17 Agustusan gitu ya. Yang mungkin ada lomba gebu guling, mungkin naik pohon pinang, naik aidanya, itu bisa termasuk dalam kategori event ya, karena di sana nanti kita tidak mengeluarkan uang ya, kita hanya mencari juaranya dan itu nanti dapat hadiah ya, dan itu boleh gitu ya. Ya kalau
apa namanya game of skill atau game of chain itu memang masuk ranahnya perjudian. Makanya kalau Bapak Ibu ya yang masih punya anak-anak gitu ya, jangan dibiasakan diajak ke mall terus kemudian ke time zone gitu ya. Karena itu kita menggiring anak kita melakukan perjudian, termasuk kita ya yang membelikan koin gitu. Nah, itu ya. Ya, kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah riswah ya atau suap menyuap. Ya, dan itu memang secara hukum Islamnya itu memang diharamkan, nggak boleh ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dengan cara menyuap, ya, atau misalkan kita ingin menjadi pegawai, tapi sebelumnya kita menyuap gitu ya, nah itu sebenarnya juga diharamkan ya dalam agama kita, ya tidak boleh. Ya itu sih. Terus kemudian ini ya, jadi teman-teman yang mohon maaf gitu ya, yang mungkin masih kredit itu hati-hati ya, terutama kredit sepeda motor, kredit mobil ya khususnya, itu mohon berhati-hati ya, karena nanti kalau kita tidak benar-benar mencermati itu bisa kita termasuk dalam haram secara administratif ya, artinya perjanjian atau akad kita itu ta'aluk ya atau menggantung ya. Makanya teman-teman supaya kalau kita kredit itu bisa dinyatakan syariah itu minimal ya teman-teman ke bank syariah ya, kemudian di sana kan pasti ada customer service-nya ya, di sana kan pasti ada PIC tentang pembiayaan ya, ya nanti bilang aja ya ke petugasnya, saya kepingin sepeda motor ya, nanti sepeda motornya mereknya A, B, C ini, ya tipenya ini. Tolong saya dibelikan itu, ya nanti saya ngangsurnya di bank. Itu boleh, gitu loh. Daripada kita ke dealer, ya dealer dilimpahkan ke pihak ketiga, yang kita kadang akadnya saja nggak jelas, gitu ya. Tahu-tahu kita hanya suruh tanda tangan atau paraf ya. Biasanya paraf ya, paraf gitu aja. Tanpa kita tahu akad jual belinya itu seperti apa. Ya kebanyakan kita seperti itu ya. Ya coba di sini yang pernah seperti itu siapa? Makanya ya harap hati-hati ya supaya nanti secara hukum administratifnya teman-teman tidak termasuk di ta'aluk ya atau akadnya menggantung. Ya. Kalau di sini ada contoh misalkan si B itu membeli mobil pada si A seharga 100 juta secara cicilan. Ya, kemudian si B menjual kembali kepada si A ya seharga 92 dengan cara cash. Ya, makanya kalau akadnya menggantung sebenarnya seperti contoh kasus yang di bawah, si B menjual mobil kepada si A seharga 90 juta secara cash. Ya, kemudian si B membeli kembali mobil dari A seharga 100 juta secara cicilan. Ya, makanya ini teman-teman nanti bisa berhati-hati ya. Karena kalau kita misalkan ya, kita mencicil sepeda motor ya, cicilan sepeda motor itu sebenarnya ya rata-rata ya itu akadnya itu masih akad ta'aluk ya menggantung. Atau mobil misalkan kita kredit mobil gitu. Makanya jangan heran kalau kita kadang menemui di jalan ada yang namanya mengambil ya mobil atau sepeda motor itu debt collector ya, itu namanya debt collector ya, itu jangan heran karena akadnya kita itu akadnya masih menggantung ya, makanya hati-hati ya. Jadi kalau kita kredit mobil itu sebenarnya kita itu istilahnya masih menyewa belum hak milik kita ya. Makanya nanti jangan heran kalau misalkan di tengah jalan itu ya teman-teman yang masih mungkin ya kredit sepeda motor atau kredit mobil berapa bulan nggak ngangsur gitu ya, angsurannya macet gitu ya, kemudian sama pihak debt collector dari leasingnya ya menarik kendaraan Bapak Ibu gitu ya. Makanya hati-hati ya, termasuk ini ya yang diharapkan itu adalah two in one tadi ya, safkota ini fi safkoh gitu ya, artinya di sana ada dua akad dalam satu transaksi, two in one terjadi ya, pelakunya sama, objeknya sama, periodenya sama ya. Makanya teman-teman
mohon kalau yang saat ini masih kredit, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya, tolong dicek ya, karena di sana pasti ada klausulnya ya, ada akadnya. Ya tolong dibaca sekali lagi, minta, kalau nggak ada minta. Ya, karena di sana itu biasanya akadnya memberatkan kita ya sebagai kreditur ya, kita itu diberatkan di sana ya, karena akadnya pasti kita yang diberatkan. Makanya kalau kita kredit itu biasanya ya kita harus ada beberapa lembar ya surat perjanjian itu, dan itu mereka minta diparaf cepet-cepet ya, kita baru marah sudah dibalik lagi halamannya, kita baru paraf dibalik lagi halamannya gitu ya, dan itu banyak sekali kita paraf. Nah itu tolong yang teman-teman mungkin saat ini masih melakukan itu ya, minta kopiannya kemudian dipelajari ya, kalau memang itu benar-benar tidak sesuai dengan kaidah hukum ya usahakan segera dilunasi gitu ya, atau mendingan di ini ya istilahnya di balik di kredit ulang ke orang lain gitu aja ya, jangan sampai itu terjadi ya itu sih sepintas ya, sekilas ya, sebenarnya masih banyak sih, cuma karena ini memang sebenarnya bukan ranah saya yang menjelaskan ya, tapi hanya ingin informasi saja supaya nanti teman-teman sedikit memahami ya, karena kalau kita kupas satu-satu itu panjang ya, karena saya aja kemarin itu trainingnya 2 hari gitu ya, itu dari pagi sampai sore ya, itu bikin kepala juga panas ya, karena kita juga belum paham benar gitu ya, tapi pada intinya teman-teman sudah ini ya, minimal kalau di Armina Daily apa yang disampaikan oleh manajemen ya, kemudian apa yang sudah didapatkan tentang sertifikat syariah yang sudah didapat ya, itu memang benar-benar murni ya, karena ada beberapa perusahaan multi level itu sebenarnya mereka mengatakan syariah ya, tapi sebenarnya secara sistemnya ya, khususnya marketing plan-nya dia belum syariah, itu ada gitu ya. Makanya kalau di Armina Daily teman-teman tidak perlu ragu lagi, tidak perlu khawatir lagi ya tentang pembagian atau ujroh dan lain-lain yang nanti akan Bapak Ibu terima ya. Itu sih Mbak Lina sedikit informasi yang saya sharingkan, karena nggak mungkin saya jelaskan semua ya, karena waktunya nanti panjang banget. Kalau ada kesempatan yang lain mungkin akan saya jabarkan pelan-pelan ya, karena saya juga masih belajar ya, gitu. Ya. Masya Allah, ternyata luar biasa sekali ilmu sore hari ini ya Pak Beni ya. Jadi saya jadi tahu sekarang ini riba itu ada seperti apa, gharar itu seperti apa, wow, sangat luas sekali. Jadi alhamdulillah ya Pak Beni, kita berada di perusahaan yang tepat, di bisnis yang tepat, kendaraan juga yang tepat ya Pak Beni, sudah cara menjalankannya syariah juga, bisnisnya syariah, pembagian hasilnya juga gamblang terang dan syariah jelas ya Pak Beni ya. Jadi transparan semua, alhamdulillah, Masya Allah, ilmunya luar biasa sekali Pak Beni. Nah ini mungkin Bapak Ibu, Ayah Bunda dan semua teman-teman sahabat FB yang hadir ini harus wow, ilmu semangat sekali ya Pak Ben, ilmu yang luar biasa yang belum kita semua tahu, ternyata seperti ini. Penjelasannya panjang sekali. Alhamdulillah kita berada di tempat yang tepat sekali ya Pak Beni ya. Allah, jadi nggak usah ragu lagi, kita sudah amanahnya sudah jelas, terus perusahaannya juga jelas, produk-produknya juga syariah, juga halal ya Pak Beni, terus sudah diakui juga sama DSN Syariah atau MUI ya Pak Beni ya, jadi bukan abal-abal lagi gitu Pak Beni ya. Ya, jadi teman-teman perlu ketahui ya, jadi produk-produk Armina Daily itu sebelum di launching itu melewati beberapa tahapan ya, termasuk di sana sebelum mendapatkan legalitas dari BP POM, MUI dan lain sebagainya, produk Armina Daily itu tidak akan dikeluarkan. Ya.
Itu yang saya tahu ya, itu yang saya tahu, yang saya pahami seperti itu. Jadi Bunda Guril itu kalau misalkan mau mengeluarkan produk, suatu produk, kayak yang terakhir kemarin kan Real Deodoran ya, itu tidak asal mengeluarkan produk, enggak. Tapi itu sudah melewati beberapa rangkaian penelitian dan izin-izin ya. Setelah itu didapatkan, itu baru produk itu bisa di launching. Makanya Armina Daily itu mendapatkan pengawasan ketat dari DSN MUI gitu ya. Karena di Armina Daily kan kita punya Dewan Penasihat ya. Jadi di Armina Daily itu kita punya yang namanya Dewan Penasihat Syariah ya. Ini teman-teman bisa tanya ke leadernya atau bisa ke Jakarta ya. Jadi Armina Daily itu kita punya yang namanya Dewan Penasihat Syariah. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya tentang produknya, kehalalan produknya dan lain sebagainya, khususnya di pembagian hak hasil usahanya atau ujrohnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena insya Allah di Armina Daily semua yang dikeluarkan oleh perusahaan sudah memenuhi kaidah-kaidah syariah dalam hukum Islam ya. Itu yang saya pahami, yang saya tahu ya, karena saya dari awal, ya mohon maaf ya, itu ngikutin perkembangannya Armina Daily. Ya, dari awal Armina Daily didirikan itu karena apa, ya kemudian produk-produknya apa aja, ya itu saya sedikit banyak saya ngikutin dari awal, jadi saya paham. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu lagi takut ya tentang kehalal haramnya bisnis di Armina Daily. Ya insya Allah sudah sesuai ya, sudah sesuai 100% dengan, ya Pak Beni. Ya, 100% dengan hukum Islam dan syariah. Ya, itu sih Mbak Nina yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin apabila apa yang saya sampaikan ini tidak selengkap yang teman-teman harapkan ya, tapi minimal kita sedikit tahu dan sedikit paham ya tentang pemahaman tentang dasar-dasar multi level syariah. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Beni, ilmunya pada sore hari ini semoga menjadikan keberkahan buat Pak Beni dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa ayah bunda dan teman-teman semua sahabat, jadi kita nggak usah khawatir lagi ya, di Armina Daily ini sudah terjamin kehalalannya ya, karena sudah melalui proses-proses yang sangat luar biasa ya, tadi seperti yang dijelaskan sama Pak Beni. Baik, sahabat-sahabat semua, saya akhiri. Semoga acara pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan keberkahan dan pelajaran yang sangat luar biasa dan bisa diterapkan sama teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Saya akhiri, saya Nina Vidyastuti dari tim Termata TCA Sidoarjo. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik